Hi everyone, how are you? Welcome back to English with Mr. Marvin. Today in this video, we are going to discuss about personal letter. All right. Well, I think you have been knowing and trying to make a personal letter. But in this video, I don't want to tell you more about how to structure, but I just want to tell you how to make it more exciting, yeah, in writing a personal letter. Okay, so before go to the next discussion, I would like to tell you again what is personal letter. Yes, definitions of personal letter is a letter that we write to someone we know or someone we want to get to know. Nah, jadi surat pribadi itu ya surat yang kita tulis kepada seseorang yang kita kenal atau kepada seseorang yang ingin kita kenal ya. Itu juga bisa kita menuliskan surat pribadi ya. Oke. Okay. Nah, biasanya and usually it is written to a friend or relative. Jadi biasanya ini ditulis kepada teman ataupun ya saudara. Oke. Okay. Yeah. So informal, let's say, I think like this. Personal letter must be informal and friendly toned. Okay, I just want to say that personal letter must be informal letter, okay? Jadi surat pribadi itu pasti surat tidak resmi, sehingga dia harus memiliki tones atau memiliki nada yang ramah, akrab ya, dan kemudian dia nadanya ya tidak resmi ya, atau seperti surat-surat yang dikeluarkan oleh lembaga ya. So remember, personal letter must have informal and friendly tone. Okay, let's see. Example one, relative. I was extremely disappointed at not winning the prize, but I'll try to win it next year. Nah, ini sepertinya ada uh, ungkapan atau memberikan suatu ya pernyataan dari seseorang, katanya begini. Saya benar-benar kecewa. Ya tidak bisa memenangkan ya hadiah itu, tapi saya berusaha untuk menangkannya tahun depan. Nah, ini dia mengungkapkannya secara ramah dan sangat pribadi ya terhadap seseorang yang dia tuju. Nah, ini I was extremely disappointed at not winning the prize, but I'll try to win it next year. Jadi dia mengungkapkannya langsung kepada seseorang yang dia tujuin ya. Kemudian ada lagi a close friend. Nah, ini kalau cara close friend yang teman dekatnya. I was shattered at not winning the prize. I cried myself to sleep every night for the entire week. Nah, ini kalau udah dibilang intimate friends, contohnya a close friend, pasti udah lebih mengarah ke curhatnya ya. Nah, ada I was shattered. Nah, kalau shattered ini sebenarnya sih sudah melebihi dari rasa kecewanya ya, tidak bisa menangkan hadiah itu, tapi dia menangisi dirinya sendiri pada saat dia tidur setiap malam di sepanjang minggu itu. Nah, mungkin ini ungkapan-ungkapan perasaannya dan ini bisa dikatakan dia curhatnya ya. Nah, maksudnya begini. Jadi personal letter ini menjadi media, bisa saja media untuk menjadi sarana untuk mengungkapkan isi hati atau memberitahukan segala yang terjadi kepada seseorang atau kepada siapa surat ini dituju. Okay? Jadi personal letter ini ya fungsinya seperti itu, menjadi sarana untuk membangkitkan atau sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu, perasaan ya, emosional. Nah, lebih
maksudnya lebih kena ya kepada siapa itu dituju. Now the closer our relationship to the recipients, the more personal and informal the tone. Nah, maksudnya begini, semakin dekat ya, semakin dekat hubungan kita kepada si penerima surat kita ini, maka semakin pribadi, maksudnya semakin privatnya, semakin nadanya itu semakin pribadi, maksudnya semakin kita bisa mencurhatkan segala emosional kita, segala persoalan pribadi kita kepada si penerima surat itu. Dan ungkapannya juga semakin tidak formal ya, semakin tidak formal. Nah itu maksudnya. So the closer our relationship to the recipient, semakin dekat hubungan kita kepada si penerima, the more personal and informal the tone. Nah ini dia. And remember, first include information which the recipients already knows. Nah jadi masukkan informasi yang si penerima sudah ketahui. Maksudnya begini, di dalam membuat surat pribadi ini supaya semakin menarik ya, kita bisa masukkan informasi yang mungkin si penerimanya sudah tahu gitu. Jadi supaya kita seakan-akan mengingatkan saja gitu ya. Kemudian bisa juga kita menuliskan alasan kita kenapa sih menulis surat ini. Contoh, saya menulis surat ini karena saya merasa kesepian atau bagaimana, ya boleh. And next, use the right tones and language. Jadi gunakanlah bahasa dan nada yang tepat. Ya, kalau itu dia teman dekat, gunakanlah bahasa yang membawa kamu semakin akrab dengan dia, semakin dekat gitu ya. Itu kebebasan kita di dalam menulis surat pribadi, personal letter. This one is kind of the format of personal letter ya. Ini dia formatnya kira-kira seperti ini, ada sender's address, date, salutation, opening, greeter, seperti ini. Dear Aunt Cindy. Oke, kemudian langsung masuk ke paragraf pertama. It's been since I last hear from you. Or you and your family doing ini nanti masuk semua nanti ya. Nah, perhatikan di sini ada introduction. Introductionnya, it's been months since I last hear from you. Jadi sudah sebulan ya. Sudah sebulan semenjak saya terakhir mendengar dari kamu. Maksudnya ya mungkin ini sudah sebulan lah. Terus, are you and your family doing well, atau bagaimana keadaan kamu dan keluarga kamu? Nah itu langsung bertanya kepada tentang pribadinya juga langsung boleh ya. Nah, terkadang juga menanyakan apa saja kesibukannya juga bisa di bagian introductionnya. Okay, and next, kalau sudah di bagian body, ya kamu sudah bisa masuk aja langsung apa sih yang mau kamu ungkapkan di dalam, langsung boleh di bagian bodinya. Kemudian setelah itu kalau sudah kamu bisa mengungkapkan semuanya, apakah ada di sana kira-kira mungkin rahasia-rahasia pribadi yang mau kamu sampaikan kepada si penerima. Nah kamu sekarang masuk ke closer bagian penutupnya. Ya boleh saja mengatakan sini, please pretty, please write soon, ya kan. Ya mungkin kamu meminta dia ya segera balas surat saya ini setelah kamu mendengarkan tentang ini ya, boleh. Oke. Atau kamu juga boleh mengatakan kirim salam ya kepada pamanmu, kepada ibumu. Please send my regard to Uncle Tom. Take yourself. Jadi ini ya, jaga dirimu ya gitu. Jadi itu semakin ramah, semakin dekat kita kepada si penerima surat itu tadi. Kemudian ada di situ complimentary clause, ada love, Justin Bieber. Nah, kemudian sign off, name and nicknames. Ya, jadi boleh aja nama kecilnya mungkin, masa kecilnya, atau nama depannya saja juga boleh. Ya. Oke, complimentary clause-nya ada pakai love. Ini kalau ini semakin dekat ya. Kalau hubungan kita dengan dia tuh dekat, boleh katakan love, atau memang intimate,
boleh katakan love ya. Jadi itu kebebasan dalam membuat surat pribadi ya. Oke, ada yang mau saya sampaikan di sini, ada bagaimana supaya surat pribadi itu semakin menyenangkan, semakin ramah, semakin nadanya semakin informal maksudnya. Ada beberapa cara di sini. Ada 4 ways to make your letter interesting: tone, emotions, format, and style, connection. Nah ini yang kita perhatikan. Ada tone-nya, nadanya gimana ya. Kemudian emotion, ya ini perasaan hati kita gimana. Kemudian formatnya pakai style, mungkin di sini kita menggunakan gaya tulisan seperti apa ya kan. Tapi kebanyakan kalau surat pribadi itu kita akan menulisnya bebas ya, tapi lebih apanya pakai tulisan tangan ya. Oke. Kemudian ada connectionnya. Nah bagaimana kita membuat surat itu supaya kedengarannya akrab ya, ramah, dan kedengarannya itu seperti menerima curhatan kita ya gitu. Tone, user friendly, sincere, and conversational tone. Jadi gunakanlah nada yang ramah ya. Ya maksudnya begini, kita juga menggunakan nada yang akan meminta si penerima surat ini mengikuti semua percakapan kita. Nah, ada nada-nadanya gitu. Kemudian ada show your care and concern. Nah, tunjukkan rasa pedulimu ya kepada si penerima surat. Remember to ask how your recipient is doing and not talking about yourself. Jadi bisa kamu mulai dengan menanyakan apa yang dia sedang lakukan, si penerima ya, apa yang dia sedang lakukan. Terus kita tidak harus melulu menceritakan tentang pribadi kita sendiri, tapi juga kita tanyakan dia, meskipun dia pada saat itu nggak langsung menjawab ya, tetapi setidaknya dengan pertanyaan kita, apakah yang sedang kamu lakukan? Ya aku berharap kamu sedang minum kopi ya gitu ketika melihat surat saya ini, membaca surat saya ini kan gitu. Jadi bisa kita buat seakan-akan kita berada dekat dengan dia, sedang berbicara dengan dia. Emotion, share your feelings. Dan di sini ada emotionnya di sini, share your feelings. Ya mungkin kamu bisa berbagi perasaan ya. They are what make a personal letter personal. Nah inilah, kalau kita bisa berbagi perasaan, inilah yang membuat personal letter itu semakin bagus ya. You can share about a lesson you learned recently. Kamu bisa mungkin menceritakan pelajaran hidup apa yang kamu dapatkan belakangan ini. Or something that made you happy or sad. Atau adakah sesuatu yang membuat kamu bahagia atau sedih? Ataukah juga kamu bisa juga men-share your likes or dislike, atau kamu bisa berbagi tentang kesukaan kamu atau yang tidak kamu suka ya. Boleh ya. Itu akan semakin lebih pribadi ya, semakin personal ya sifatnya. Kemudian format and style, write personal letters neatly and clearly. Nah, jadi tulislah surat pribadi itu dengan rapi dan jelas. Your recipients will not have a hard time figuring out your handwriting. Maksudnya begini, supaya ya penerima surat itu tadi itu tidak akan menghabiskan waktu ataupun bersusah-susah untuk mengerti tulisan tanganmu gitu. Jadi buatlah itu rapi dan jelas. Tidak harus bagus ya, yang penting bisa dibaca sehingga dapat dipahami apa maksud dari percakapanmu di dalam surat itu. Organize your writing into paragraphs. This makes your letter easier to read and follow. Ya terserah kita sih, kita bagaimana sih mengatur paragrafnya ya kan, semakin bagus deh. Yang penting ada paragraf, maksudnya di paragraf ini sebenarnya memberikan petunjuk juga sih. Mungkin di bagian mana dia akan kita memberikan rasa sedih, rasa senang ya. Itu juga sangat membantu. Format and style, indent your paragraph. Nah ini mungkin formatnya seperti ini ya, yang bisa mencorok ke dalam ya. Okay, and connections. Connect with recipients by respond to his or her questions or concerns from his or her previous letter. Jadi bisa juga kita
Ya mungkin kita juga bisa bahas ya di surat itu tentang mungkin ya merespon pertanyaan-pertanyaan dari ya suratnya dia yang sebelumnya yang sudah dia kirimkan ke kita. Ya, kita respon boleh juga. Atau invite a response from him or her. Atau mungkin mengajak dia untuk merespon surat kita ini juga boleh. Itu juga bisa untuk menstimulus, memancing atau merangsang hubungan antara kita dengan si penerima surat itu. Oke, kemudian ada salutation. To show warmth and friendliness, you can use dear Ons Gaga, hello Uncle Bieber, atau rasa affection, rasa kasih sayang, my dear Beyonce, atau yang semakin mendalamnya lagi mungkin dearest dad, my dearest Aunt Lucy. Ya. Nah ini semakin akrab, semakin kelihatan rasa kasih sayangnya di dalam salutationnya. Kemudian introductions, example, how are you? It's been a long while since we've met. I hope you're fine. How is everything? Good. I hope your letter was a pleasant surprise. Thank you very much. Nah ini nih ya, bisa nanyakan kabar langsung ya. Begini juga bisa ya untuk menanyakan kabarnya langsung ya. Kemudian ada useful phrases for your introductions. How are you? How are things with you? How is life treating you? Bisa. Are you well? Are you and your family doing fine? What have you been up to? Nah ini sama aja semua ya. Atau bisa juga kamu menanyakan still alive and kicking. Survive your examinations? I have not heard from you for months. Are you okay? Nah, boleh. Body paragraphs talked about recent local news. Ya bisa saja kita juga memberikan gagasan tentang ya mungkin ada berita-berita lokal ya belakangan ini bisa juga. Atau your recipients favorite movies, sports, actors or actresses. Atau bisa saja ini tentang film-film kesukaannya si penerima surat ini. Atau mungkin ada aktris atau olahraga kesukaannya, bisa saja kita sampaikan di bagian body paragraphs. Atau your new skills or an interesting fact, bisa juga kita menceritakan tentang apa maksudnya kesukaan kita atau ketertarikan kita terhadap sesuatu. Mungkin ada skill kita, boleh juga kita sebutkan di dalam body paragraphs. Or your recipient's opinion ya, atau bisa juga memberikan pendapat kita pendapat si penerima itu juga boleh ya, apa kira-kira pendapat dia juga boleh. Kemudian di bagian closer, express your personal wishes, send greetings to related people, suggest meeting soon, prompts for response. Nah di bagian closer, di bagian penutup kita bisa mengungkapkan ya personal wishes, harapan kita secara pribadi. Kemudian mungkin ya kirim salam ya, send greetings to related people, mungkin ada saudara-saudara yang lain. Atau ya mungkin menyarankan untuk bisa bertemu langsung ya. Atau minta respon ya, balas ya, silakan balas ya. Ini di bagian closer itu bisa kita sampaikan, ada 4 ini. Kemudian complimentary clause, ini di bagian penutup itu ada penutup ya. Ini a short expression that comes after the last paragraphs and before dictionary. Jadi biasanya sebelum nama atau sebelum tanda tangan ya. Hormat saya biasanya gitu. Kalau ini ya supaya semakin lebih akrab bisa katakan love, yang mencintaimu, with much love, ya, yang sungguh mencintaimu, kind regards, yours truly, take care. Nah, ini boleh kita sebutkan ya. Ada postscript, a short note, ini catatan kecil ya. Maksudnya catatan di sini maksudnya catatan yang bisa catatan tambahan ya. Atau mungkin ada sesuatu yang harus dia sampaikan di situ ya. Supaya si penerima surat dia tahu bahwa ini sekarang begini keadaannya gitu ya. Contoh di sini ada postscriptnya. I still have the book you lent me last year.
I've decided not to return to you. Saya masih menyimpan buku yang saya pinjam, yang kamu pinjam kepada saya tahun lalu, tapi saya memutuskan untuk tidak mengembalikannya kepadamu. Mungkin ini buku ini sangat berharga, menjadi kenang-kenangan mungkin ya. Nah, ini bisa di bagian postscript. Ini biasanya berada di bagian bawah surat ya. Terakhir ya, boleh. Nah, postscript. Ya, ini bisa boleh dibuat, boleh tidak ya. Tergantung ada yang informasi yang penting atau tidak. But last but not least ya, tidak kalah pentingnya, check your spelling. Nah, lagi-lagi spelling ya. Pengejaan kosakata bahasa Inggrisnya itu penting ya, meskipun ini personal letter tapi juga penting ya. Grammar juga sangat penting. Fragment. Fragment ini ada bagian kalimat yang belum lengkap. Ini seringkali terjadi ya. Fragments and incomplete sentence. Terkadang seperti itu, kita membuat kalimat tetapi kalimatnya belum selesai ya. Contoh, after you arrive, setelah kamu tiba. Apa ini? Ini belum ada sambungannya. Nah, ini jadi disebut dengan fragment. Ini perlu perhatian di dalam membuat surat. Maka kalau kita membuat surat gitu, kita cek lagi dari atas sampai ke bawah. Lihat dulu ada nggak di situ kalimat yang belum sempurna. The boy who likes cake. Nah, ini kan anak-anak yang suka kue. Kenapa kan gitu? Ada yang hilang ya. Which belong to my father. Eat the apple spice. Nah, di sini maksudnya perlu perhatian ya. Okay, so I think that's all for our discussion about personal letter. I just want to to emphasize, menekankan bagaimana sih supaya surat pribadi itu menjadi akrab, ramah, dan benar-benar tidak resmi ya, informal. Okay, so I hope you understand what I mean here in this discussion. So you can practice making your personal letter to your close friend or your relative. Thank you very much. See you.